Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ansarul Hakim, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran secara luring bertempat di SMA Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini adalah tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, materi kelas 12. Adapun kelas yang saya ajar adalah kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban. Selengkapnya silahkan saksikan video berikut ini. Siap, gerak, ulang, gerak, gerak. Selamat pagi, Pak. Berdoa, mulai. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi yang baik ini bisa kita syukuri. Sekali lagi dalam masa pandemi ini, saya harap anak-anak tetap menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian karena ini saya melihat ada siswa yang tidak masuk kiranya. Saya absen. Ainur Rohmah, Chandra Purnama, Jumiati Pujirayu, Yoga Budi Pamilih. Baik, anak sekalian, tolong kondisi kebersihan kelas tetap dijaga, kerapiannya, utamanya dalam masa pandemi ini. Tetap sekali lagi jaga protokol kesehatan agar masing-masing dari kita terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Pada kesempatan hari ini, seperti yang sudah saya singgung tadi, kita akan belajar tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pastinya dari kita bertanya-tanya, apakah Islam ini merupakan agama pertama di Indonesia? Mengingat hingga saat ini pemeluknya
menjadi pemeluk yang mayoritas di seluruh dunia, yang terbanyak ada di Indonesia. Pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya ingin tanya kepada kalian, kira-kira faktor apa saja yang membuat Islam itu mudah sekali berkembang di Indonesia bahkan hingga kini? Silakan. Nama saya Dewi Nurtinenggung, saya absen 9. Faktor yang menyebabkan mudahnya Islam masuk ke Indonesia adalah tidak adanya sistem kasta dalam Islam, dan dalam masuk Islam itu sangat mudah hanya dengan mengucapkan syahadat. Oke, itu dua faktor. Sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi Islam itu mudah diterima di Indonesia. Baik, paling tidak anak-anak sudah mulai masuk pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mengingat Islam lahir di tanah suci Mekah. Sementara realitas saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemeluk Islam terbanyak. Pastinya selain beberapa faktor tadi, ada beberapa sejarah yang kiranya harus kita ketahui bersama. Dari mana Islam masuk ke Indonesia? Kemudian kira-kira para dai terdahulu itu pakai strategi apa? Ini penting bagi kita mengetahui, karena kita sebagai generasi penerus dan generasi yang nanti menyebarkan Islam, kita harus bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh para dai dulu, tokoh-tokoh yang berperan besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Itulah kenapa kita wajib atau harus tahu tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu yang pertama 1.8, meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dalam memajukan perkembangan Islam di Indonesia. 3.8, menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dan terakhir 4.8, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian dari kompetensi dasar itu melahirkan indikator pencapaian pembelajarannya, yang mana indikatornya diantaranya 3.81, menjelaskan teori masuknya Islam di Indonesia. 3.82, mengidentifikasi jalur masuknya Islam di Indonesia. 3.83, menelaah strategi masuknya Islam di Indonesia. Dan 3.84, menelaah sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Itulah beberapa indikator yang harus kalian kuasai pada pertemuan kali ini. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan tentang teori masuknya Islam di Indonesia dengan benar, mengidentifikasi jalur masuknya Islam di Indonesia dengan benar, menelaah sejarah perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Nah, itulah anak sekalian yang menjadi target kita pada pertemuan kali ini. Anak sekalian, setelah saya tadi menyampaikan tujuan pembelajaran, berikutnya saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran yang kita terapkan pada pertemuan kali ini. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah model pembelajaran discovery learning, yaitu model pembelajaran di mana anak-anak aktif berusaha menemukan pengetahuan yang sedang kita pelajari. Metode yang saya terapkan adalah metode diskusi dan tanya jawab, sehingga ini kalian saya bentuk dalam beberapa kelompok nanti untuk mendiskusikan tema yang akan kita bahas. Kemudian teknik penilaian yang saya gunakan, yang pertama nilai sikap, yaitu sikap spiritual. Saya melakukan observasi
terhadap apa yang kalian lakukan selama pembelajaran ini. Kemudian nilai pengetahuan nanti akan saya berikan post test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari melalui tes tulis dalam bentuk online. Kemudian yang ketiga yaitu nilai keterampilan. Nanti selama diskusi saya akan mengamati siapa saja yang aktif dalam diskusi dan saya akan menilai hasil karyamu, dalam hal ini adalah hasil diskusi berupa PowerPoint yang sudah kamu diskusikan dan siapkan nanti. Baik, itulah anak kalian skenario pembelajaran yang akan kita terapkan pada pertemuan hari ini. Anak sekalian, model pembelajaran discovery learning ini adalah model pembelajaran di mana anak-anak menemukan pengetahuan dengan cara aktif dalam pembelajaran, dan saya berikan stimulasi berupa tayangan berikut. Oleh karena itu silakan anak-anak saksikan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa hal yang penting dicatat dan nanti dilanjutkan dengan membaca materi yang ada di buku. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas kalian yang berbahagia, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di daerah Nusa Tenggara, dan akhirnya sampai pada Papua. Animisme, dinamisme, kemudian ada agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Itulah gambaran ketika Islam masuk di Indonesia. Kemudian para pakar sendiri pun juga berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ketiganya ada sebagian besar yang menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dengan ventilasi yang berbeda. Di mana tiga teori besar itu diantaranya yaitu yang pertama ada teori sejarah yang menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13. Kemudian ada teori Persia yang mengatakan bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-13 dengan bukti-buktinya. Dan ada lagi teori yang ketiga yaitu teori Arab atau teori Mekah. Teori ini berbeda dengan dua teori sebelumnya, di mana menurut teori ini Islam datang lebih awal, yaitu pada abad ke-7. Itulah beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Baik, itulah tayangan sepintas untuk menstimulasi pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari. Selanjutnya, silahkan anak-anak untuk menambah pemahaman setelah anak-anak menyaksikan video tadi. Silahkan anak-anak baca materi terkait di buku yang sudah kalian miliki. Silahkan. Oke, sekalian, saya anggap cukup kegiatan literasinya. Selanjutnya, Pak Guru ingin tanya kepada kalian terkait hasil pencarian kalian, hasil pemahaman kalian terhadap
video yang sudah kalian saksikan tadi ditambah dengan apa yang sudah kalian baca. Saya minta kepada mungkin satu atau dua untuk menjelaskan isi dari video yang sudah kalian lihat tadi. Silahkan. Nama saya Rani Amelia Agustin, absen 20. Dari video yang saya lihat dan dari literasi buku, saya jadi tahu ada beberapa strategi dakwah masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat tasawuf, kelima kesenian, keenam politik, dan yang terakhir pengobatan. Nama saya Yudhon Budi Kamile, saya absen 32. Saya mau menambahkan dari video tadi, saya jadi tahu masuknya Islam di Indonesia itu ada dari 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Oke, tepuk tangan untuk tamu yang telah berikan. Itulah beberapa hal yang telah disebutkan oleh temanmu terkait apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai strategi dakwah. Ini juga yang menjadi faktor mengapa Islam mudah sekali diterima oleh masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia pada saat itu. Kemudian strategi ini dibuktikan dengan beberapa teori yang dikembangkan oleh para tokoh terkait dengan masuknya Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memperluas pemahaman kalian, meningkatkan pengetahuan kalian, menambah wawasan kalian tentang materi yang akan kita bahas ini, Pak Guru ingin memberikan kesempatan kepada kalian, barangkali sebelum kita diskusi ada hal yang ditanyakan terkait dengan video tadi. Silahkan. Nama saya Jumiati Bicirayu, absen 18. Saya ingin bertanya, faktor apa saja yang menjadi alasan Islam mudah diterima di Indonesia? Baik, pertanyaan sangat bagus dari apa yang sudah saya sampaikan oleh temanmu. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan Islam mudah sekali diterima di Indonesia? Ini apa kira-kira? Satu, yang kita ketahui bersama adalah untuk masuk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang dipraktekkan oleh Sunan Kalijaga dalam memanfaatkan strategi melalui kesenian untuk mengajak orang Jawa pada saat itu untuk berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian yang kedua, penyebaran Islam dilakukan dengan cara damai, sopan, dan santun. Tidak ada sejarahnya Islam disebarkan dengan cara peperangan atau kekerasan, kecuali umat Islam diserang. Ini pula lah yang menyebabkan orang-orang Sumatera yang menjadi tempat masuknya Islam pertama itu menerima Islam dengan mudah, karena terkesan dengan para dai ketika menyebarkan Islam dengan cara sopan dan santun. Nah, pastinya kalian akan semakin diskusikan materi ini, karena dari apa yang sudah kalian amati, kalian baca, sudah mungkin banyak hal yang sudah kalian temukan. Oleh karena itu, sekali lagi untuk menambah wawasan kalian terkait materi ini, saya minta kepada masing-masing dari kalian yang sudah terbagi ke dalam kelompok untuk mendiskusikan tema diskusi sesuai dengan apa yang sudah saya bagikan berikut. Kelompok 1, silahkan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, membahas tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 2, membahas tentang jalur masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 3, membahas strategi masuknya Islam di Indonesia. Kelompok 4, membahas perkembangan Islam di Sumatera dan di Jawa. Kelompok 5, membahas perkembangan Islam di Kalimantan dan di Sulawesi. Baik, kalau sekalian,
setelah saya bagi, silahkan anak-anak memulai diskusinya, mulai dari sekarang. Mencari informasi saya anggap mencari dan mengolah informasi saya anggap cukup. Selanjutnya silahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan kelompok yang pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai teori maksudnya Islam di Nusantara. Yang pertama, teori Gujarat. Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat sampai India melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Mekah, Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Saya Putri Rizawati, nomor absen 26. Di sini saya mau bertanya, bagaimana pendapat teori Mekah tentang masuknya Islam ke Indonesia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang jalur masuknya Islam di Nusantara. Jalur utara dengan rute dari Arab Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka hingga Nusantara. Jalur selatan dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka hingga Nusantara, dan daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam adalah pantai Sumatera bagian utara. Ada pertanyaan? Saya Meli Armali Agustin, absen 20, mau bertanya. Sebutkan daerah pertama yang menjadi masuknya Islam di Nusantara. Tadi di situ disebutkan bahwa masuknya Islam di Nusantara adalah di pantai Sumatera bagian utara. Tepatnya di daerah mana? Pertanyaan dari Kak Leli. Daerah pertama di Nusantara yang dimasuki Islam itu di bagian Sumatera Utara, tepatnya di daerah Aceh. Karena Aceh disebut sebagai Serambi Mekah. Dan Aceh juga pernah menjadi daerah khusus. Ya, terima kasih. Saya tambahi untuk daerah yang pertama kali memasuki Islam di Sumatera bagian utara yaitu di daerah Pasai, di mana di sana ada kerajaan Islam pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan teman yang telah diskusi. Baiklah sekalian, kelompok demi kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan menarik sekali apa yang telah dibahas oleh masing-masing kelompok. Saya nambahkan terkait dengan para tokoh yang berperan besar dalam persebaran Islam di Indonesia. Tadi telah disinggung, diantaranya adalah Wali Songo, dan ada dua tokoh sentral terhadap perkembangan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia, yang hingga kini masih terasa pengaruhnya karena organisasi yang telah didirikannya. Tokoh itu diantaranya adalah Sud, Mas. Dua gambar kisut. Tokoh itu diantaranya yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian yang kedua Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan, siapa beliau? Pendiri Muhammadiyah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa beliau? Pendiri NU atau Nahdlatul Ulama. Kedua tokoh ini juga berperan besar dalam persebaran Islam di Indonesia, yang jasa-jasa beliau berdua tidak kalah besarnya dengan jasa yang telah ditinggalkan oleh para Wali Songo. Cukup. Kawan sekalian, setelah kita berdiskusi, selanjutnya pada masing-masing kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian tadi. Silahkan kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok 1, proses masuknya Islam di Indonesia memiliki beberapa teori. Yang pertama, teori Gujarat, yang kedua, teori Persia, yang ketiga, teori Arab atau teori Mekah. Silakan selanjutnya kelompok 2. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi yaitu jalur masuknya Islam ke Indonesia ada dua jalur, yaitu yang pertama jalur selatan dan yang kedua jalur utara. Untuk wilayah yang dimasuki agama Islam pertama kali itu ada di daerah Aceh, tepatnya di Samudra Pasai. Kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu strategi perkembangan dakwah di Islam di Nusantara ada 6. 1 melalui perdagangan, 2 perkawinan, 3 tasawuf, 4 kesenian, 5 pengobatan, dan yang terakhir pendidikan. Kelompok 4. Perkembangan Islam di Sumatera yaitu dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Sedangkan perkembangannya Islam di Jawa yaitu dengan berdirinya Kerajaan pertama kali di Jawa, Kerajaan Demak. Kesimpulan dari kelompok kami dari perkembangan Islam di wilayah Kalimantan dibawa oleh ulama yaitu Datuk Ri Bandang, dan di daerah Sulawesi berdirinya Kerajaan Goa dan Tano. Terima kasih. Baik, sekalian, masing-masing kelompok telah menyimpulkan poin-poin penting dari hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pengetahuan dan wawasan baru yang kita pelajari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, mulai dari teori yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia, jalur masuknya Islam di Indonesia, strategi masuknya Islam di Indonesia, kemudian perkembangan Islam di Indonesia. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada kalian, barangkali ada hal yang belum dipahami tentang materi yang telah kita pelajari. Untuk berkembangnya agama Islam di Indonesia itu kan tidak hanya tergantung peran dai saja. Itu kan pasti ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Indonesia dan kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Pulau Jawa itu kerajaan apa ya, Pak?
Pertanyaan bagus dari teman kalian. Tepuk tangan. Begini, memang kehadiran Islam di Indonesia itu faktor yang besar adalah kehadiran para pedagang dari luar Nusantara, dari Persia, dari Arab, dari Gujarat. Dan dari kegiatan dagang yang dilakukan tidak sebatas berdagang saja. Makanya ada strategi di bidang politik. Nah, bidang politik ini adalah dengan cara mendirikan kerajaan. Nah, kerajaan Islam pertama di Indonesia menurut catatan sejarah adalah kerajaan Samudra Kasar. Ini yang perlu diingat. Kemudian kalau kerajaan Islam pertama di Jawa itu adalah kerajaan Demak. Itu yang sekalian beberapa kerajaan yang perlu kami tahu. Di samping ada kerajaan Pajang, kerajaan Banten, Cirebon, kerajaan Aceh, kerajaan Gua Palu, Ternate dan Tidore. Tetapi pertanyaan tadi adalah kalau di Indonesia pertama itu adalah kerajaan Samudra Kasar. Sementara kalau pertama di Jawa adalah kerajaan Demak. Oke, saya kira cukup anak sekalian terkait dengan materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Selebihnya setelah kalian mempelajari kami mendiskusikan, saya ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan materi ini. Oleh karena itu, saya minta kepada kalian untuk mengerjakan latihan soal yang sudah saya susun secara online melalui link berikut. Baik sekalian, ketika sampai telah terima kasih anak-anak sudah mengerjakan semua dan hasilnya bisa dilihat dari tayangan berikut. Anak-anak sekalian, tahapan demi tahapan diskusi telah kita lalui bersama. Pastinya penampilan masing-masing kelompok ada yang berbeda, walaupun semuanya tampil dengan baik dan maksimal. Dan saya perlu memberikan apresiasi kepada kelompok teraktif terbaik, yaitu kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, anak sekalian, kiranya banyak hal yang sudah kita diskusikan dan Pak Guru tekankan hasil diskusi, hasil literasi yang sudah kalian baca, tolong sekali lagi ditulis, dirangkum hal-hal penting yang sudah kalian dapatkan, karena ilmu itu akan terikat kuat manakala ditulis, dan ilmu itu akan cepat hilang kalau hanya mengandalkan hafalan atau apa yang kamu dengar semata. Oleh karena itu, pada kalian saya berikan kesempatan untuk meresum tentang hasil diskusi yang telah kita pelajari dan kita diskusikan bersama ini. Silahkan.
Anak sekalian, setelah anak-anak meringkas untuk menindaklanjuti pembelajaran kita pada hari ini, saya memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan nanti masing-masing orang membuat analisis mengapa Islam mudah sekali berkembang pesat di Indonesia. Itu tugas dari saya. Silahkan masing-masing orang nanti, masing-masing anak nanti melakukan analisis mengapa Islam mudah berkembang pesat di Indonesia. Itu tugas dari saya. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan masih melanjutkan materi kita tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, namun dengan topik yang berbeda, yaitu tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tadi sudah kita singgung yang pertama di Indonesia dan di Jawa. Masih banyak kerajaan Islam yang kiranya perlu kita bahas, termasuk pula tokoh-tokohnya. Ini akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Baik, teman sekalian, itulah akhir pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tambahan ilmu dan pengetahuan serta wawasan yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Selanjutnya, mari kita tutup bersama dengan berdoa. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.